Dongeng Putri Pinang Masak. Siapakah nama Tuan Putri di cerita ini? Asal-usul negeri Jambi. Ya, negeri Jambi sebelumnya dikenal dengan nama Negeri Timur. Negeri tersebut kaya akan tambang emas dan minyak. Negeri tersebut dipimpin oleh seorang raja yang belum mempunyai permaisuri. Seluruh keluarganya gelisah mengingat usia raja semakin bertambah. Namun belum juga memiliki permaisuri. Pada suatu hari, salah satu pembantunya memberitahukan bahwa ada seorang putri cantik dari negeri barat bernama Putri Pinang Masak. Putri Pinang Masak ini mempunyai kulit yang putih dan sedikit kemerah-merahan. Mendengar berita tersebut, raja menyuruh utusannya untuk segera pergi ke negeri barat untuk menyampaikan keinginan sang raja. Sang utusan akhirnya pergi ke negeri barat dan membawa pesan dari raja bahwa dia ingin melamarnya. Utusan raja segera memberitahu maksud dan tujuan kedatangannya dan menjelaskan bahwa dia adalah utusan dari negeri timur. Ia mengatakan bahwa raja ingin melamar Tuan Putri Pinang Masak. Lalu sang utusan menjelaskan apakah putri bersedia karena sang raja mempunyai kekayaan yang berlimpah. Sang Putri Pinang Masak memberikan syarat kepada sang raja. Kira-kira apa ya syaratnya? Aku akan menerima lamarannya jika ia berhasil membangun istana dalam waktu 1 malam. Namun jika gagal, seluruh kekayaan yang ia punya harus diserahkan kepadaku. Sang pengawal terkejut mendengarnya. Baiklah, saya akan sampaikan kepada raja. Sesampainya kembali ke negeri timur, pengawal segera memberitahu persyaratan tersebut kepada raja. Dengan senang hati, raja menerimanya. Karena baginya itu adalah persyaratan yang sangat mudah. Dan raja pun berkata, Raja Negeri Timur segera mengerahkan rakyatnya yang ahli dalam bidang pertukangan. Lalu raja pun berkata, para tukang segera memulai pekerjaannya dari pagi hingga malam hari. Di tengah malam, para tukang sudah hampir selesai. Melihat itu, sang raja tersenyum bangga karena persyaratan tersebut akan segera terpenuhi untuk mempersunting putri cantik dari negeri barat. Istana yang dibangun oleh para pekerja sebentar lagi selesai. Sang putri merasa gelisah. Ia tidak tidur sepanjang malam. Duh, sebenarnya aku sangat mengantuk sekali. Di balik kecantikan sang putri, ternyata ia mempunyai sifat yang tidak baik. Selama ini, ia menerima Baginda karena ia hanya mencintai hartanya. Maka dari itu, ia menghalalkan segala cara untuk menguasai harta sang raja. Kemudian ia berkata, Memang aku mencintainya karena tampan dan rupawan, tapi hartanya lebih penting bagiku. Lalu ide licik sang putri muncul. Sang putri segera ke kandang ayam dan membawa banyak sekali lampu pelito yang merupakan lampu berbahan dasar minyak tanah. Aku akan bawa semua ini ke sana, sehingga mereka mengira pagi sudah tiba. Sang putri pun menjalankan aksinya. Ia menyusun lampu pelito dan membawa banyak ayam di sekitar pembangunan istana, tanpa diketahui oleh para pekerja dan sang raja. Tak lama, seluruh ayam berkokok dan langit menjadi terang. Para pekerja dan raja mengira itu sudah pagi. Sang raja akhirnya menyuruh seluruh pekerja untuk memberhentikan pekerjaannya. Sang raja sangat kecewa. Di dalam lubuk hatinya, ia sangat ingin mempersunting Putri Pinang Masak. Upayanya pun lalu gagal.
Padahal pembangunan istana itu tinggal tahap akhir saja. Namun, semua harus sesuai dengan perjanjian saat lamaran, di mana ketika ayam berkokok, maka seluruh pekerjaan pembangunan istana harus berhenti, dan raja harus menerima kekalahannya. Lalu, bangunan istana emas dan seluruh harta kekayaan raja dan negeri timur harus diberikan ke negeri barat, di bawah kekuasaan Putri Pinang Masak. Setelah mendapat kekayaan raja, Putri Pinang Masak belum juga puas. Ia ingin menguasai negeri timur. Singkat cerita, Putri Pinang Masak menjual seluruh hartanya yang ia terima dari sang raja. Kemudian, dari penjualan harta tersebut, Putri Pinang Masak membeli senjata dan menyewa prajurit yang ahli dalam berperang. Dan kemudian ia pun berkata, "Kalian semua harus bekerja dengan baik. Kita semua harus berhasil menguasai negeri timur. Aku telah membayar kalian dengan mahal, maka janganlah kecewakan aku. Raihlah kemenangan strategi untuk merebut kekuasaan negeri timur." Karena Putri Pinang Masak membawa pasukan yang punya kekuatan hebat, sehingga dengan mudah mengalahkan pasukan dari negeri timur. Akhirnya, pasukan Putri Pinang Masak memenangkan peperangan. Kini kerajaan negeri timur dikuasai oleh Putri Pinang Masak, dan negeri tersebut berubah namanya menjadi negeri Putri Pinang Masak. Akhirnya, aku bisa menguasai kerajaan ini. Akulah yang berkuasa, dan kalian semua harus tunduk kepadaku. Setelah kemenangan itu, sang putri merasa kebingungan karena mengurus harta yang sangat banyak. Ditambah, para prajurit yang disewanya meminta banyak hal. Ternyata, mempunyai banyak harta tak seindah yang kuharapkan. Pusing sekali mengatur semua ini. Putri Pinang Masak memerintah 2 kerajaan dengan penuh tekanan dan tidak bahagia. Kerajaan-kerajaan di Pulau Jawa menyebut Pinang itu dengan nama Jambi. Kemudian, lama-kelamaan penyebutannya menjadi Jambi. Setelah menyaksikan video cerita rakyat Jambi berjudul Putri Pinang Masak, anak-anak dapat mengetahui ada 2 karakter, yaitu karakter yang baik dan juga karakter yang buruk. Karakter yang baik pada cerita rakyat Jambi ini adalah seperti yang dicontohkan oleh raja. Raja memiliki karakter yang baik dan berusaha menepati janjinya sesuai yang telah disepakati dengan Putri Pinang Masak. Sedangkan karakter yang buruk pada cerita ini seperti yang dicontohkan oleh Putri Pinang Masak. Ia memiliki karakter serakah dan selalu berusaha melakukan berbagai cara untuk menguasai harta kekayaan dan jabatan yang dimiliki oleh raja tanpa harus menikah dengan sang raja. Nah, anak-anak, kita tidak boleh meniru karakter yang buruk yang dimiliki oleh Putri Pinang Masak, melainkan kita harus meniru perbuatan atau karakter yang baik yang dimiliki oleh sang raja. Rangkayo hitam, gagah perkasa.